Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kisam Drakor. Di episode 12 ini diceritakan gimana sih JNT bisa dijebak habis-habisan oleh ketiga mantannya, Go Yeon-hee, Jung So-jin, dan Kim Soo-reon. Saat polisi menggeledah villa JNT, ditemukan rambut So-jin dan banyak foto-foto yang disembunyikan di tempat yang tidak biasa. 이거 전서진 아니야? 압수해. 야, 이거 치워봐. Kepala detektif masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan ada orang di sana. Itu adalah Soo-reon. Dia mengaku sudah dikurung JNT selama ini, dan Rona yang sakit juga dikurung bersamanya. Flashback ke hari saat Yeon-hee memberitahu JNT kalau IQ sudah membatalkan kontrak pembelian real estate. JNT marah besar dan segera pergi menemui IQ karena dia tidak bisa dihubungi. Ternyata Yeon-hee bekerja sama dengan So-jin untuk menjebak JNT. Yeon-hee membujuk So-jin agar Eumyeol dan Dr. Ha terbukti tidak bersalah dan bisa mendapatkan kalung Eumyeol kembali. Rencananya adalah malam itu IQ akan dinyatakan meninggal. Dan ternyata So-jin tahu identitas IQ sebagai ibu si kembar. Awalnya dia ragu membantu Yeon-hee untuk membunuh, tapi Yeon-hee mengingatkan dia pernah melakukannya sebelumnya. Agar bisa lepas dari JNT, So-jin akhirnya setuju. 할게. 뭐든 해. Soo-reon dibantu Logan segera menyelesaikan persiapan malam itu. Pukul 9 malam, So-jin menyiapkan minuman JNT yang sudah dicampur obat tidur. 왜 이렇게 굶떠? Dia pura-pura tidak tahu siapa IQ dan melihat JNT minum tanpa ragu. Beberapa saat kemudian JNT sudah tidur. So-jin dengan cepat mengambil pakaian, sepatu, tas, kunci mobil, dan yang lainnya milik JNT. Pelan-pelan dia mengambil HP JNT dan membukanya dengan jari palsu yang dulu dipakai Logan. Ternyata yang mengirim pesan pada IQ sebelumnya adalah So-jin. Itu kode untuk memulai rencana mereka. So-jin melewati pintu rahasia dan bergegas menuju basement. Yeon-hee sudah menunggu di sana untuk mengambil barang-barangnya. So-jin memastikan apakah bisa mempercayai Yeon-hee, tapi Yeon-hee hanya tersenyum. Yeon-hee memakai mobil JNT dengan melepas kartu memori black box-nya terlebih dahulu. Pukul 9:30, Yeon-hee bertemu Logan untuk memberikan tas JNT dan bertukar mobil. Pukul 10 malam, tiba waktunya IQ tiba di gudang dan ditabrak mobil JNT. Dan yang memakai pakaian JNT tadi adalah Logan. Logan segera membawa Soo-reon ke mobilnya yang sudah ditunggu Pak Hong. Tidak lupa Soo-reon memberikan cincin pemberian JNT pada IQ dulu. Dan ternyata Logan menggunakan manekin sebagai ganti mayat IQ. Dia segera pergi ke tempat kremasi membawa mayat palsu itu. Tidak lupa dia memberikan tips pada penjaganya. Selengkapnya Logan sudah menyelesaikan proses pembakaran dan tugasnya selesai. Sementara Yeon-hee pergi ke tempat penyimpanan abu dan mengambil milik Soo-reon. Yeon-hee menunggu tas Logan di basement pentos. Dia segera masuk melewati pintu rahasia dan meletakkan abu di ruang kerja JNT. Sekarang tugas So-jin untuk memakai pakaian dan sepatu yang berlumpur-lumpur agar meninggalkan jejak. Yeon-hee pergi ke tempat JNT tidur dan mengirim pesan pada anak buahnya untuk datang ke gudang. 주단태, 넌 이제 끝이야. 모두 별장으로 간다. Sebelumnya Sohon diam-diam membawa Rona keluar, ternyata itu bagian dari rencana Logan. Sohon tidak bisa membiarkan Rona dan memaksa ikut. Mereka membawa Rona ke villa dan menyerahkan sisanya pada Soo-reon. Soo-reon melarang Sohon pulang agar tidak melihat penggerebekan polisi. 엄마가 무슨 일을 하든 나 엄마 편이에요. Soo-reon mencoba menjelaskan pada Rona kalau dia berniat menghukum orang yang sudah menyakiti Rona. Rona dengan mudah setuju karena dia juga ingin membalas Soo-reon dan juga Min Sol-ah. Mereka pura-pura terkunci di ruang bawah tanah. Tak lama kemudian Yeon-hee datang meletakkan foto-foto So-jin dan mengunci ruang bawah tanah. Di sini dia tidak tahu Rona ada di sana. So-jin membakar barang-barang yang mereka gunakan untuk menjebak JNT dan bersama dengan Yeon-hee dia membawa JNT ke kamarnya. So-jin meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang membantu Yeon-hee. So-jin meminta kalung Eumyeol tapi Yeon-hee menyuruhnya mencari sendiri di villa JNT dan dia harus kembali sebelum jam 6 pagi. 왜 빨리 안 가고? Tanpa pikir panjang, So-jin segera pergi dan mencari di semua laci. Tentu saja kunci yang diberikan Yeon-hee tidak akan cocok dengan laci manapun. So-jin sudah kehabisan waktu. Pagi sudah tiba. JNT bangun dan merasa bingung karena dia tidak mengingat apa-apa. 타트 씨!
Tak lama kemudian polisi datang dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan Na Aigyo. 나애교가 죽어? JNT terus memberontak dan terkejut ada Logan di lobi. Logan mengatakan ini balasannya. Polisi juga menginterogasi Tuan Wang dan mendapat pernyataan kalau sebelumnya memang JNT memukul Aigyo seperti akan membunuhnya. Saat polisi menemukan kunci abu, Sojin menelpon Yeonhee tapi tidak ada jawaban. 우연히 왜 전화를 안 받아? Polisi juga menggeledah mobil JNT dan menemukan cincin Aigyo. Berita dengan cepat menyebar di TV kalau JNT membunuh Aigyo, ibu dari kedua anaknya. DNA yang ditemukan juga cocok dengan JNT, ditambah penjaga krematorium membenarkan kedatangan JNT malam itu. Ditambah Yeonhee juga memiliki rekaman suara JNT yang berteriak akan membunuh Aigyo. 감히 내 돈을 갖고 튀어. Sekarang JNT sudah terpojok. JNT teringat dulu pernah melakukan hal yang sama pada Yeonhee. 심수련 없애줘요. Yeonhee mengatakan JNT punya banyak musuh di sekitarnya yang memudahkan jalan Yeonhee. 우연히 천수진이 니들이 꾸민 JNT terus berteriak dia dijebak dan tidak melakukan pembunuhan. Polisi membawa Suryeon dan Rona ke rumah sakit. Suryeon bersaksi kalau JNT memasukkan kematiannya dan menginginkan hartanya. Ditambah dia menunjukkan bekas luka di pundaknya. Rona juga bersaksi JNT yang berusaha membunuhnya. 엄중한 수사 부탁드립니다. Sojin merasa sangat lega dan menyuruh sekretaris Jo segera menyiapkan surat cerai, sekaligus mengambil kembali semua harta dan saham grup Chang'a. Tanpa disadari Sojin ternyata ada di belakangnya. Sojin menanyakan kebenarannya apakah ayahnya benar membunuh, tapi itu memang sifat asli dari JNT. Sojin melawan dengan bertanya apakah hanya ayahnya saja yang jahat. Logan sangat terkejut melihat ranjang Suryeon kosong. Begitu menemukan Suryeon, dia langsung memeluknya. Suryeon berkata dia sudah memberikan kesaksian dan semuanya sudah selesai. Logan takut kalau Suryeon akan menghilang lagi. Suryeon masih menjaga jarak ya guys, padahal Logan sudah sebutin itu. Sekretaris Jo baru muncul setelah semua yang telah terjadi. Sekretaris Jo ternyata pergi ke ruang penyimpanan karena pesan jebakan dari Yeonhee malam itu. JNT menyuruhnya segera menyewa pengacara, entah itu 10 atau 100. Sokyo merasa dia menjadi yatim piatu. Tak lama Sokyo menelponnya dan mengajaknya untuk bertemu ibu mereka. Di rumah para tetangga julid mengunjungi Sojin. Mereka meributkan banyaknya pembunuh di istana Hera. 나도 지금 정신 없으니까 다음에 다시 얘기하죠. Nona Kang membicarakan Na Aigyo yang sebelumnya datang ke acara lelang dan menawar dengan harga tertinggi. Dia sudah menipu JNT habis-habisan dan sekarang menjadi pembunuh. Pengacara Lee melihat sepertinya Sojin tidak tahu apa-apa, bahkan itu tentang Suryeon yang masih hidup. Sojin tentu saja sangat terkejut. Mereka mengatakan Suryeon selama ini dikurung di villa JNT selama 2 tahun. Sojin teringat perkataan Yeonhee saat mereka membuat kesepakatan. Dia akhirnya sadar kalau tanpa sengaja dia sudah membantu Suryeon. Sojin menjadi histeris dan segera pergi, padahal mereka belum menceritakan kalau Rona juga masih hidup. Sang A dan Nona Kang ketakutan kalau Suryeon akan membalas dendam. Saat Yeonhee mengemasi barang-barangnya, Sojin datang. Sojin menanyakan kebenaran tentang Suryeon, tapi Yeonhee membiarkannya dan tidak mengangkat teleponnya juga. Yeonhee merasa sangat sedih karena dia sangat merindukan Rona. Polisi menjelaskan JNT mendapat banyak tuduhan atas pembunuhan, penculikan, dan pengurungan Suryeon. 궁금한 게 있는데 JNT tiba-tiba teringat hari di mana dia mencurigai Aigyo karena perilakunya yang berbeda. Dia baru menyadari kalau itu bukanlah Aigyo. Dia juga bertanya-tanya siapa yang dia bunuh sebelumnya. 어떻게 네가 날... JNT menjadi histeris menyadari dirinya sendiri yang membunuh Aigyo. Sojin pulang ke rumahnya mencari Eunbyul tapi tidak ada jawaban. Bahkan kamar Eunbyul juga berantakan. Dia terpaksa menunggu sampai Nona Jin muncul. Ternyata Nona Jin mengirim Eunbyul ke kolam dan dengan lancang sudah mengubah dan mengemasi barang-barang Eunbyul, bahkan mengganti furniturnya. 은별이한텐 엄마보다 내가 더 필요하거든요. Nona Jin sudah melewati batas yang membuat Sojin memecatnya. Tapi Nona Jin tidak menurutinya dan bahkan membawa detektif masuk. Ternyata Sojin dituduh terlibat atas penculikan Rona dan pengurungan Suryeon untuk mengambil harta Suryeon dan JNT. Detektif memiliki bukti Sojin sudah pergi ke villa diam-diam. Sojin sadar dia sudah dijebak juga. Sojin berteriak mencari Eunbyul, tapi Nona Jin mengatakan dia tidak perlu khawatir tentang Eunbyul karena Nona Jin sudah menganggapnya sebagai putrinya. Tidak lupa Nona Jin juga menyerahkan kalung Eunbyul yang selama ini dicari Sojin. Polisi meminta JNT untuk menyerah karena tidak ada yang bisa membantunya. JNT meminta kesempatan untuk melakukan telepon.
Logan menemui Jung Do-man dan menemukan fakta kalau pembangunan sebenarnya adalah di distrik Opyong, bukan Cheonso. Ternyata Tuan Jung sudah tahu kalau wanita yang selama ini dia temui adalah Na Aegyo, dan dia mencintainya. Tuan Jung mau memberikan semua informasi padanya karena itulah satu-satunya cara agar Aegyo bisa hidup. 2 tahun lalu Tuan Jung sudah menyiapkan rumah di luar negeri, tapi Aegyo tidak pernah datang. Tuan Jung tahu kalau Aegyo lah yang meninggal, bukan Sureon. 대표님, 저 주다 됩니다. 제가 지금 경찰서에 있는데 여보세요? Karena Aegyo sudah tidak ada, Tuan Jung ingin menghancurkan JNT. JNT menjadi marah dan berkata kalau dia tidak akan turun sendiri. JNT meminta untuk melakukan panggilan lagi untuk menelpon ayah Logan. Beralih ke Rona yang masih harus banyak istirahat, dia menunggu ibunya datang. Sekarang JNT pasti sudah gila karena semua koneksinya terputus. Logan merasa kalau Tuan Jung sangat mencintai Na Aegyo. Sureon sudah bisa merasakannya saat dia melihat Aegyo untuk pertama kalinya di hotel. 심수련, 그렇게 사니까 행복하니? Awalnya Sureon bertengkar dengan Aegyo karena sudah menirunya dan bahkan mendapatkan banyak informasi. Aegyo berkata dia baru diperlakukan seperti manusia karena terlihat seperti Sureon. Sureon mengancam akan membongkar identitasnya pada Tuan Jung, tapi Aegyo dengan keras menolak. Ternyata dia berniat menggunakan dana politik JNT untuk membantu Tuan Jung. Dia rela melakukan itu semua demi anak-anaknya juga. Aegyo sangat terkejut saat Sureon mengatakan anaknya disiksa JNT. Sureon berpikir JNT pasti tidak akan menyerah dan mereka harus mencari cara lain. Si kembar kemudian datang. Sokyo tidak percaya itu benar-benar ibunya. Dia mengatakan semua isi hatinya kalau dia sangat merindukannya. Tuan Ho memberitahu Logan kalau orang tuanya sedang diperiksa polisi karena donor sumsum ilegal. Logan sepertinya terlibat. Dia melakukannya untuk membayar apa yang telah dia lakukan. Logan mencemaskan Yeonhee yang belum ada kabar sama sekali. Logan menelpon Nona Jin tapi dia juga tidak tahu. 로나가 살아 돌아온 거 알면 너무 충격받을까 봐. Karena Sojin kemungkinan akan dipenjara, Nona Jin bertingkah semaunya. Bahkan dia belum memikirkan akan kembali ke Amerika atau tidak. 이제부터 넌 내가 지켜줄게. Bill tiba-tiba bangun dan melihat ponselnya. Dia ingin menelpon balik Sojin, tapi Nona Jin mencegahnya dan memberitahu ibunya ditangkap polisi. Nona Jin berbohong kalau Sojin tidak ingin Embyol menemuinya, dan dia sendiri berjanji tidak akan meninggalkan Embyol. Sojin membantah semua tuduhan polisi, tapi ada bukti kuat yaitu kunci ruang bawah tanah, barang-barang, perhiasan, foto pernikahan, dan bahkan rambutnya ada di mana-mana di villa itu. Pengacara Lee bersedia mewakilinya asal JNT membayarnya $30 juta. Dia tidak peduli apakah JNT dijebak atau tidak, dia hanya ingin uang tunai. Pengacara Lee menjelaskan kalau dia sudah tamat sekarang dan tidak ada firma hukum yang akan membantunya. Pengacara Lee sekarang berani kurang ajar padanya karena JNT sekarang bukan apa-apa. 내일까지 입금해? 미쳤냐? Dr. Ha memikirkan masa lalunya dengan Yeonhee yang romantis meskipun mereka hanya menikah kontrak. Yeonhee bertanya jika setelah kontraknya berakhir maukah Dr. Ha tetap bersamanya. Ternyata Dr. Ha merasakan hal yang sama dan tidak ingin Yeonhee pergi. Tak lama kemudian polisi datang membagikan surat pada para tahanan. Dr. Ha menerima surat dari Yeonhee yang isinya Yeonhee tahu kalau Dr. Ha tidak membunuh Rona. Yeonhee menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga Rona. Dr. Ha menjadi sangat cemas, begitu pula Sureon. Yeonhee masih tidak bisa dihubungi, apalagi dia belum tahu kalau Rona masih hidup. Sureon bergegas pergi mencari Yeonhee ke rumahnya dan dia menemukan surat Yeonhee yang menuliskan permintaan maaf. Dia merasa bersalah sudah membunuh Min Sol-ah yang menyebabkan JNT berniat membunuh Sureon dan Rona juga menjadi korban. 네, 여기도 없어요. Yeonhee merasa sangat menyayangi Sureon tapi dia juga membencinya. Dan inilah akhir dari episode 12. Jangan lupa subscribe ya. Kamsahamnida, sarangnya.